Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya Ensiklopedia Ahmad Fauzi. Di channel ini kita bisa mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian, pendidikan, penulisan, statistika, dan berbagai pengetahuan lain yang mungkin dapat meningkatkan pengetahuan ataupun keterampilan kalian. Di video kali ini, isi video ini berkaitan dengan statistika, khususnya bagaimana cara kita melakukan penataan data dengan menggunakan distribusi frekuensi. Penataan data merupakan hal yang penting bila kita melakukan penelitian atau pelaporan-pelaporan yang lain. Data bisa berupa data nominal, ordinal, interval, ataupun rasio. Misalkan saja kita melakukan penelitian di era saat ini, era pandemi COVID-19. Terkadang ada peneliti yang mengumpulkan data terkait COVID-19 seperti tingkat pengetahuan, tingkat keterampilan atau sikap, atau tingkat-tingkat yang lain tentunya yang berkaitan dengan COVID. Misalkan saja kalau tingkat pengetahuan, apakah Anda paham terkait COVID? Apakah Anda tahu COVID itu disebabkan oleh virus? Itu berkaitan dengan pengetahuan. Kalau tingkah laku, apakah Anda menggunakan masker ketika keluar rumah? Apakah Anda terbiasa mencuci tangan sebelum Anda makan? Itu perilaku. Sedangkan sikap, apakah Anda percaya bahwa COVID itu konspirasi? Apakah Anda tidak percaya bahwa COVID itu dapat mematikan? Nah, itu merupakan contoh-contoh pertanyaan yang kita gunakan ketika kita melakukan survei terkait COVID. Survei tersebut bisa ke masyarakat, bisa ke siswa, bisa ke mahasiswa, ataupun bisa kepada para pendidik, baik guru maupun dosen. Nah, selain mengumpulkan data-data pengetahuan, sikap, ataupun tingkah laku atau kebiasaan peserta dari penelitian tersebut, peneliti juga biasanya mengumpulkan data demografi. Data demografi itu seperti gender, agama, kelompok umur, status ekonomi, dan variabel-variabel lain yang terikat dengan kondisi atau karakteristik peserta yang terlibat di dalam penelitian tersebut. Nah, kalau survei kita melibatkan ratusan orang atau puluhan orang, kita perlu mengemas data yang kita kumpulkan menjadi data yang menarik dan mudah dipahami oleh pembaca laporan penelitian kita. Salah satu cara mengemas data penelitian tersebut adalah dengan menggunakan distribusi frekuensi. Oke, sekarang mari kita bahas distribusi frekuensi. Misalkan saja kita melakukan penelitian kepada salah satu kelas. Kelas tersebut terdiri atas 24 siswa. Kemudian kita beri tes hasil belajar. Setelah kita beri tes hasil belajar, kita mendapatkan 24 hasil tes dari tentunya 24 siswa tadi. Ini merupakan sajian data. Sajian data yang menyajikan data hasil belajar yang kita ambil dari tes tadi dan kita urutkan berdasarkan urutan presensi siswa tadi. Jadinya dari siswa yang diawali dengan huruf A hingga diakhiri huruf Z. Urut presensi berdasarkan alfabetik. Nah, bagaimana caranya kita mengemas data ini biar menjadi menarik, menjadi ringkas, dan menjadi mudah dipahami oleh pembaca agar sekali lihat bisa langsung paham bagaimana kondisi dari hasil belajar siswa yang kita teliti. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus mengurutkan data skor tes ini dari yang terendah atau terkecil hingga yang tertinggi atau terbesar. Nah, contohnya misalkan seperti ini. Data tadi 24 skor hasil belajar kita urutkan. Dari yang terkecil 40 hingga yang terbesar yaitu 70. Nah, dengan susunan data seperti ini, selain kita ketahui bahwa ada data atau ada siswa yang mendapatkan skor yang sama, kita juga bisa melihat beberapa skor itu dimiliki lebih dari 2 orang. Seperti ini pun terkadang kita masih bingung melihatnya. Kita bisa memperingkas lagi menjadi bentuk tabel sehingga ketika kita melihat tabelnya kita tahu frekuensi setiap hasil belajar, setiap skor hasil belajar yang kita peroleh. Nah, misalkan kita buat tabel seperti ini.
kita tulis dulu skor tes, kemudian kita tuliskan angka-angka skor tes tersebut, 40, 42, 43, 45, 50, dan seterusnya. Bila ada angka yang sama, kita cukup tuliskan sekali saja. Kemudian, di kolom sebelah kanan kita tuliskan frekuensinya. Frekuensi adalah jumlah kemunculan dari angka yang kita tuliskan di kolom kiri. Artinya apa? Bila skor tesnya 40, frekuensinya 1, maka artinya yang mendapatkan 40 hanya 1. Bila skor 42, frekuensinya 3, maka ada siswa berjumlah 3 orang yang nilainya sama-sama berjumlah atau sebesar 42. Didasarkan pada contoh data 24 skor tes tadi, kita bisa mendapatkan frekuensi seperti ini. Bisa kita lihat ada yang hanya mendapat 40 dan jumlahnya 2 siswa, yang mendapatkan 42 satu siswa, dan di sini bisa kita lihat yang paling banyak mendapatkan skor sama adalah skor 60. Ya, di sini ada 3 siswa yang mendapatkan skor sebesar 60. Sehingga di sini bisa kita simpulkan dari tabel ini langsung terlihat skor dengan frekuensi yang paling rendah adalah skor 42 dan 67 karena hanya ada 1 siswa saja yang mendapatkan 2 skor tersebut. Dengan di sisi lain, hasil belajar atau skor hasil belajar yang frekuensinya paling tinggi adalah hasil belajar dengan skor 60 karena ada 3 siswa yang mendapatkan angka 60. Di sini pun terkadang kita juga melihat tabelnya terlalu panjang. Ataupun misalkan kita melakukan penelitian, datanya kemudian sebarannya sangat luas, maka kita akan kesulitan buat tabel seperti ini. Bisa saja nanti tabelnya sangat panjang. Karena jumlah skor yang kita dapatkan bervariasi dari 0 sampai 100. Misalkan seperti itu. Lalu apakah kita bisa meringkas lagi tabel ini? Jawabannya tentu bisa. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya seperti ini, kita kelompokkan skor tesnya. Jadinya kelompok pertama yang mendapatkan skor 40 hingga 44. Kelompok kedua 45 hingga 49. Kelompok ketiga 50 hingga 54. Kelompok selanjutnya 55 hingga 59. Kelompok selanjutnya 60 hingga 64. Kemudian kelompok selanjutnya 65 hingga 69. Dan yang terakhir adalah kelompok tertinggi yaitu 70 hingga 74. Dan tidak lupa lagi kita catat frekuensinya. Nah, di sini bisa kita lihat ada yang frekuensinya mencapai 6, ada juga yang hanya cuma 2. Dari sini pun bisa kita lihat terjadi pergeseran frekuensi. Bila didasarkan data tunggal tadi ya, data tunggal itu tadi angka 40 berdiri sendiri, 42 berdiri sendiri. Kalau didasarkan pada data tunggal tersebut, angka yang paling tinggi frekuensinya adalah angka sebesar 60. Ada 3 siswa tadi. Namun setelah kita kelompokkan seperti ini, frekuensi bergeser. Ternyata kelompok yang pertama dan kelompok yang ketiga, yaitu kelompok dengan rentangan skor 40 hingga 44, dan 50 hingga 54 merupakan kelompok skor tes yang frekuensinya paling tinggi. Di kedua kelompok tersebut ada 6 siswa yang memperoleh skor di rentangan skor tes tadi. Ada pergeseran frekuensi yang paling tinggi. Di sisi lain juga bisa kita lihat ada pergeseran juga rentangan atau skor dengan frekuensi yang paling rendah. Bila kita tadi menggunakan data tunggal, frekuensi yang paling rendah adalah frekuensi siswa yang mendapatkan skor 42, hanya 1 orang. Namun setelah kita kelompokkan seperti ini, ternyata ada 2 kelompok skor tes yang hanya dimiliki oleh 2 siswa, yaitu skor tes 45 hingga 49 dan 70 hingga 74. Hanya 2 siswa yang masuk ke dalam kelompok skor tes tersebut. Begitu ya, ini salah satu cara kita meringkas data kita, khususnya ketika data kita jumlahnya sangat banyak, rentangannya sangat luas. Oke, namun bila terdapat angka yang terletak di antara batas kelas atas dan batas kelas bawah,
batas atas dari kelompok pertama dengan batas bawah dari kelompok selanjutnya misalkannya ya, maka batas kelompok dapat kita lebarkan menjadi menguranginya dengan 0,5. Sedangkan di batas atasnya kita tambahkan 0,5. Batas bawah, batas atas itu apa? Angka yang terkecil dari setiap kelompok itu dinamakan batas bawah. Sedangkan angka yang terbesar dari setiap kelompok adalah batas atas. Misalkan kita ambil kelompok pertama atau kelas pertama. Kelas Kortes pertama adalah 40 hingga 44. Maka batas bawah dari kelas ini adalah sebesar 40. Sedangkan batas atasnya adalah sebesar 44. Seperti catatan yang saya sampaikan tadi, bila ada angka atau skor tes yang di antara batas atas dari kelas pertama dengan batas bawah dari kelas kedua, maka kita bisa melebarkan batas tersebut dengan menambahkan 0,5 di setiap batas atas yang kita miliki di setiap kelas dan mengurangkan sebesar 0,5 di setiap batas bawah dari setiap kelas. Batas bawahnya 40 sehingga dikurangi 0,5 menjadi 39,5. Batas atasnya 44, kita tambahkan 0,5 menjadi 44,5. Di kelas selanjutnya yang 45 hingga 49 juga seperti itu. 45 dikurangi 0,5, 49 ditambah 0,5, dan seterusnya hingga kelas yang terakhir. Sehingga kita bisa memperoleh tabel dengan bentuk seperti ini. Nah, ini kita perlihatkan ada koma-komanya. Frekuensinya tidak mengalami perubahan. Oke, dengan pengelompokan tabel distribusi frekuensi, kita menjadi lebih sederhana sehingga perhitungan selanjutnya akan lebih mudah. Tapi tentunya dalam menyajikan distribusi frekuensi juga terdapat kekurangan dan kelebihan. Misalkan saja ya, saya berikan contoh saja. Misalkan kita memiliki kerugian yaitu identitas setiap individu tidak tampak dan tidak dapat diketahui jumlah individu dengan nilai tertentu yang terdapat dalam satu kelompok. Ya, misalkan kita memiliki siswa bernama Budi. Dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi ini, kita tidak bisa menampilkan nama Budi di sini. Namun kalau kita membuat tabel, dan tabelnya adalah tabel per nama, Budi skornya sekian, Ani skornya sekian, Tony skornya sekian, maka nama-nama siswa dapat muncul di tabel tersebut. Tapi kelemahannya bila kita menggunakan tabel seperti itu, tabelnya akan menjadi lebih panjang dan tabelnya serasa tidak terlalu ringkas. Begitu ya. Itu salah satu kekurangan kalau kita menggunakan distribusi frekuensi. Kita tidak bisa memunculkan nama subjeknya. Di sisi lain, kelebihannya kita dapat memperingkas tampilan data kita sehingga menjadi lebih mudah dipahami. Oke, dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, kita mengenal beberapa istilah ketika kita membuat distribusi frekuensi. Yang pertama adalah kelas. Kelas atau kita kenal juga sebagai kelompok. Kelas atau kelompok ini sendiri adalah nilai data atau variabel dari suatu data acak. Nah, tadi kan saya menyebutkan kelas yang pertama 40 hingga 44, kelas yang kedua 45 hingga 49, itu namanya kelas atau kelompok. Kemudian istilah lain yang kita kenal adalah batas kelas. Batas kelas sendiri merupakan nilai-nilai yang membatasi kelas yang satu dengan kelas yang lain. Selain batas kelas, kita juga mengenal tepi kelas. Nah, kalau tepi kelas kita kenal juga sebagai batas nyata kelas, yaitu batas kelas yang tidak memiliki lubang untuk angka tertentu antara kelas yang satu dengan kelas yang lain. Nah, contohnya seperti apa dan apa bedanya dengan batas kelas? Oke, ketika tadi kita menggunakan tabel yang pertama, kita tadi menggunakan batas kelas. Sehingga antara yang satu dengan yang lainnya, kelas yang pertama dengan yang kelas yang kedua ada lubang sehingga ada angka yang tidak bisa masuk. Di sisi lain, ketika kita menggunakan tepi kelas, tidak ada angka di antara kedua kelas. Begitu ya, sederhananya seperti itu.
Kemudian kita juga mengenal adanya titik tengah kelas. Nah, titik tengah kelas ini pengertiannya lebih mudah, yaitu nilai tengah dari setiap kelas kita. Kemudian kita juga mengenal interval kelas. Interval kelas sendiri adalah selang yang memisahkan kelas yang satu dengan kelas yang lain. Jadinya selisih antara satu kelas dengan kelas yang lain. Istilah lain adalah panjang interval kelas. Nah, kalau panjang interval kelas itu mudah. Panjang interval kelas itu merupakan luas kelas atau jarak antara tepi atas kelas dengan tepi bawah kelas. Misalkan tadi 39,5 hingga 44,5. Sehingga panjang interval kelasnya adalah 5. Dan yang terakhir adalah frekuensi kelas, yaitu jumlah kemunculan kelas tersebut dari total populasi atau total sampel yang kita kumpulkan. Begitu ya, ini istilah-istilah penting yang mungkin atau bukan mungkin ya, yang perlu kita pahami ketika kita menyusun distribusi frekuensi. Nah, dalam menyusun distribusi frekuensi sendiri, kita juga memiliki beberapa pedoman yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah, bila antara satu kelas dengan kelas selanjutnya berupa bilangan bulat, maka perbedaannya adalah 1. Maksudnya bagaimana? Misalkan tadi data kita kan data bilangan bulat pertamanya. Jadinya kelas pertama 40 hingga 44, kemudian kelas yang kedua 45 hingga 49. Di sini ada perbedaan dari 44 ke 45. Dari batas atas kelas pertama adalah 44, sedangkan batas bawah kelas kedua adalah 45. Selisihnya atau perbedaannya adalah 1. Namun, bila data kita berupa angka desimal, koma-koma ya, maka perbedaan yang kita gunakan antara satu kelas dengan kelas yang lain adalah sebesar 0,5. Kemudian, ketika kita menentukan batas kelas pertama kita bisa mengambil nilai terdekat dengan nilai terkecil hasil pengamatan kita. Misalkan tadi skor tesnya minimal yang paling kecil yang kita dapatkan adalah skor 40. Maka kita bisa menggunakan angka 40 ini sebagai dasar kita menentukan batas kelas pertama. Jangan sampai batas kelas pertama lebih tinggi dari nilai yang kita dapat. Misalkan skor tesnya paling kecil adalah 40, tapi kita menentukan batas kelas pertamanya 41. Maka data 40 tadi tidak bisa kita masukkan ke tabel di distribusi frekuensi kita. Jangan sampai seperti itu. Oleh karena itu, nilai terkecil dari data kita jadikan acuan ketika kita membuat batas kelas pertama kita. Khususnya batas bawah dari kelas pertama tersebut. Kemudian, sebaiknya interval kelas satu dengan lainnya sama. Ya, agar baik. Meskipun terkadang kita tidak bisa melakukan hal tersebut. Tapi selama bisa, usahakan interval kelasnya sama. Kemudian, sebaiknya hindari adanya kelompok dengan nilai yang terbuka. Nilai terbuka itu seperti apa? Misalkan, tadi nilai skor terendah adalah 40, sedangkan skor tertinggi adalah 70. Ya, kita sampaikan saja jadinya kelas pertama adalah 40 sampai 44, sedangkan kelas yang paling tinggi adalah 70 hingga 74. Kita tidak perlu membuat kelas baru, misalkan kurang dari 45, kurang dari 40. Atau kelas yang paling tinggi lebih dari 70, lebih dari 73. Ini merupakan nilai terbuka. Sebaiknya kita jangan menggunakan atau memunculkan kelompok atau kelas semacam ini. Atau ketika kita melakukan pengambilan data demografi ya, misalkan kita mengambil umur responden, kita tidak perlu menuliskan umurnya kurang dari 30. Sedangkan yang paling tinggi lebih dari 65. Itu nanti akan menyulitkan kita sendiri ketika kita menganalisis data tersebut. Begitu ya. Oke, sekarang kita mencoba ya langsung mempraktikkan cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, misalkan kita mendapatkan data yang lain. Nah, datanya seperti ini, kita mengumpulkan data dari 40 peserta, kemudian data tersebut kita urutkan, bukan berdasarkan presensinya, namun berdasarkan besarannya. Dari skor yang paling rendah hingga skor yang paling tinggi. Jadinya 40, 40, 42, 42, 43, tambah besar, tambah lama, tambah besar, tambah tinggi. Seperti itu ya. Oke,
Setelah kita mengurutkan datanya, kita perlu menentukan nilai-nilai penting dari data tersebut. Yang pertama adalah kita catat data kita yang paling kecil itu seberapa sih. Nah, istilah lain ketika kita belajar statistika, data terkecil itu adalah data minimum. Dan data terkecil kita adalah sebesar 40. Setelah itu kita tentukan atau kita cek skor yang paling tinggi itu berapa. Atau data terbesar kita itu berapa. Atau maksimumnya berapa. Yaitu sebesar 80. Setelah itu kita tentukan atau kita hitung range-nya. Range itu jangkauan. Jangkauan memiliki rumus data terbesar dikurangi data terkecil. Yaitu 80 dikurangi 40. Skor dengan nilai tertinggi dikurangi skor dengan nilai terendah. Sehingga hasilnya adalah 40. Setelah kita menentukan jangkauan, kita tentukan banyaknya kelas. Nah, dengan menggunakan rumus 1 plus 3,3 log N. Dengan menggunakan rumus ini, maka jumlah kelas kita menjadi lebih proporsional. Meski terkadang kita bisa saja menentukan jumlah kelas tidak menggunakan rumus ini. Namun dengan rumus ini sudah banyak digunakan oleh banyak peneliti dan penulis. 1 plus 3,3 log N. N-nya itu N apa? N adalah jumlah sampel atau jumlah data yang terlibat di data yang telah kita kumpulkan. Contoh data yang tadi adalah sebanyak 40 skor tes dari 40 siswa. Maka N yang kita masukkan di rumus ini adalah 40. Jadinya 1 plus 3,3 log 40. Yaitu sebesar 6,28. Kemudian bisa kita bulatkan baik ke atas maupun ke bawah. Misalkan kita bulatkan ke atas. Karena 6,28 maka kita bulatkan menjadi 7. Sehingga jumlah kelas di data kita nanti sebanyak 7 kelas. Selanjutnya setelah kita menentukan banyaknya kelas, kita tentukan panjang kelas masing-masing. Ingat ya, panjang kelas itu dari batas bawah ke batas atas. Itu yang disebut dengan panjang kelas. Batas bawah ke batas atas kelas 1, batas bawah kelas 2 hingga batas atas kelas 2. Maka batas kelas, panjang kelas satu kelas dengan kelas yang lain itu panjangnya sama. Bagaimana caranya menentukannya? Dengan menggunakan rumus range per K. Range atau jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas yang telah kita hitung sebelumnya. Jangkauan atau range dari data kita tadi adalah 40. Sedangkan banyaknya kelas yang setelah kita dapat adalah 7. Sehingga 40 dibagi 7 sama dengan 5,71. Kita bulatkan ke atas lagi menjadi 6. Sehingga panjang kelas dari masing-masing kelas yang kita miliki adalah sebesar 6. Itu langkah yang perlu kita tentukan di tahapan penentuan nilai-nilai penting. Kemudian kita tentukan batas bawah kelas interval pertama. Ya, jadinya kelas yang paling awal kita tentukan batas bawahnya. Nah, batas bawah interval kelas pertama dapat diambil dari data yang terkecil atau data yang lebih kecil dari data yang terkecil. Tadi sudah saya sampaikan ya. Jadinya kita perlu melihat data kita itu yang paling kecil itu seberapa. Hingga jangan sampai data kita yang paling kecil tidak masuk ke dalam tabel kita. Kalau data kita yang paling kecil 30 ya harus kita perhatikan data kita paling kecil 30. Oleh karena itu kelas kita, batas bawah kelas pertama kita jangan di atas 30. Dari contoh data yang kita gunakan baru saja, kita memiliki data dari 40 siswa dan nilai terkecilnya adalah 40. Maka 40 inilah sebagai patokan kita menentukan batas bawah kelas kita. Bisa sama dengan angka 40 tersebut atau bisa saja lebih kecil dari angka 40 tersebut. Dan tentunya ketika kita menentukan batas bawah kelas interval pertama, kita juga tidak boleh menggunakan kelas sehingga kelas tersebut frekuensinya sama dengan 0. Karena nilainya 40, ya jangan gunakan kelas yang batasnya menyebabkan nanti angka di kelas tersebut panjangnya ya dari 30 ke 37 misalkan. Padahal nilai terendah dari data yang kita peroleh 40. Ya, kalau nilai terendah dari data kita 30 ya jangan ciptakan kelas yang nilai batas atasnya di bawah 30. Misalkan nilai terendahnya 30 tapi kita memunculkan kelas yang interval kelasnya 20 hingga 27. Jangan. Karena kita jangan membuat kelas yang frekuensinya sama dengan 0.
Didasarkan pada dua dasar tersebut, nah kita bisa melihat nilai terkecilnya 40 dan kita bisa membuat 3 alternatif ujung bawah kelas kita. Ya, batas bawah dari kelas pertama kita. Bisa 40, bisa 39, bisa 38. Begitu ya. Oke. Setelah kita menentukan batas bawahnya, ini terserah kalian ya. Kalian bisa menggunakan 40, bisa menggunakan 39, bisa menggunakan 38. Karena di poin pertama tadi, kita bisa menggunakan angka terkecil kita bisa juga menggunakan angka yang lebih kecil dari angka terkecil kita. 39 dan 38 merupakan angka yang lebih kecil dari angka terkecil kita, yaitu 40. Selanjutnya, kita tentukan batas bawah kelas pertamanya. Kita sudah menentukan ujung bawah kelas yaitu sebesar 40, 39, dan 38, maka batas bawahnya bisa kita kurangi 0,05. Kalau ujung bawahnya 40, maka batas bawahnya 39,5. Kalau ujung bawahnya 39, ya 38,5. Atau kalau kita menggunakan alternatif ketiga, yaitu ujung bawahnya 38, maka batas bawahnya 37,5. Lalu, kita buat tabel seperti ini untuk mengecek apakah semua data kita tercover. Ya, alternatif pertama, ujung bawahnya 40. Dan tadi panjang kelas yang sudah kita tentukan adalah sebesar 6 berdasarkan rumus tadi ya. Kemudian alternatif kedua, ujung bawahnya 39. Kemudian alternatif ketiga, ujung paling bawah dari kelas pertama adalah 38. Nah, di sini bisa kita lihat di alternatif ketiga, nilai maksimal kita tidak masuk. Nilai maksimal kita adalah 80 tadi. Kalau nilai terendah kan 40, sedangkan nilai tertinggi 80 di data kita tadi. Bila kita menggunakan alternatif ketiga, yaitu alternatif dengan ujung bawahnya sebesar 38, kita lihat ujung atas dari kelas yang paling atas hanyalah 79. Sehingga data 80 tidak bisa masuk. Oleh karena itu, alternatif ketiga jangan kita gunakan. Di sisi lain, di alternatif 1 maupun alternatif 2, data kita bisa masuk semua. Nilai terendah kita 40, baik di alternatif 1 dan alternatif 2 ada angka 40. Nilai tertinggi kita 80, baik alternatif 1 maupun alternatif 2, angka 80 juga bisa masuk. Nah, untuk contoh di video tutorial ini, kita gunakan saja alternatif yang pertama dahulu. Ya, alternatif ini. Setelah itu, kita buat tabelnya. Oke, kita perlu membuat garis seperti ini, kemudian kita tuliskan interval kelas sesuai alternatif yang kita pilih tadi. Dengan ujung bawah dari kelas yang paling bawah adalah 40, dan yang menyebabkan ujung atas dari kelas yang paling atas adalah 81. Setelah kita tulis kelas-kelas dari masing-masing tadi, kemudian kita data frekuensinya. Frekuensi kemunculan data di setiap kelas. Kita hitung, siswa yang skornya antara 40 hingga 45 seberapa sih banyaknya? Ternyata ada 9 siswa. Siswa yang skornya di rentangan 46 hingga 51 seberapa banyak? Ternyata jumlahnya 6. Siswa yang rentangan skornya di antara 52 hingga 57 berapa? Misalkan ada yang dapat 53, 54, 56. Ternyata jumlahnya ada 5 siswa. Dan seterusnya. Selain menyampaikan frekuensi, kita juga bisa menyampaikan frekuensi relatif. Apa itu frekuensi relatif? Frekuensi yang sudah dipersentasekan. Cara menghitung persentasenya bagaimana? Dengan cara membagi antara frekuensi dari masing-masing kelas dengan total jumlah data kita. Misalkan saja, kelas pertama kita yaitu dengan interval 40 hingga 45, frekuensinya adalah 9. Maka frekuensi relatifnya adalah 9 dibagi 40 dikali 100%. 40 adalah jumlah data yang kita miliki tadi, sehingga hasilnya adalah 22,5%. Kelas kedua kita dengan interval kelas 46 hingga 51. Frekuensinya 6. 6 dibagi jumlah data kita yaitu 40 dikali 100%, yaitu sebesar 15%. Kelas yang ketiga, 5 dibagi 40 kali 100%, 12,5%. Kelas selanjutnya 3/40 dikali 100%,
sehingga hasilnya 7,5%. Selanjutnya 9/40 dikali 100%, 22,5% lagi, sama dengan kelas yang pertama tadi. Kemudian 70 hingga 75 frekuensinya 4, sehingga frekuensi relatifnya adalah 10%. Dan kelas yang terakhir yaitu 76 hingga 81, karena frekuensinya juga 4, tentunya frekuensi relatifnya sama dengan di kelas sebelumnya, yaitu 10%, yang merupakan hasil dari 4/40 dikali 100%. Selain menampilkan frekuensi relatif, kita juga bisa menampilkan frekuensi kumulatif. Apa itu frekuensi kumulatif? Frekuensi kumulatif itu frekuensi yang didasarkan atau diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi dari kelas sebelumnya. Maksudnya bagaimana? Langsung kita lihat saja. Ya, frekuensi kumulatif dari kelas pertama adalah 9. Tetap tidak berubah. Karena seperti yang saya katakan tadi, frekuensi kumulatif berasal dari frekuensi dari kelas itu ditambahkan dengan frekuensi dari kelas-kelas sebelumnya. Karena ini kelas yang pertama, tidak ada kelas sebelumnya. Maka kelas sebelumnya tidak ada frekuensi. Maka tidak ada frekuensi itu kan sama dengan 0. Maka 9 plus 0 sama dengan 9. Masih belum bisa menangkap? Kita lihat frekuensi kumulatif kelas yang kedua. Frekuensi kumulatif kelas yang kedua adalah 15. Kenapa? Karena frekuensi milik kelas ini sendiri adalah 6. Sedangkan frekuensi dari kelas sebelumnya adalah 9. 9 plus 6 sama dengan 15. Kelas yang selanjutnya kita lihat ternyata frekuensi kumulatifnya 20. Kenapa kok 20? Karena frekuensi dirinya sendiri adalah sebesar 5, sedangkan frekuensi dari kelas-kelas sebelumnya adalah 15. 15 itu dari mana? Ya dari frekuensi kumulatif dari kelas yang kedua, atau bisa kita lihat juga dari frekuensi dari kelas pertama dan kelas kedua. Frekuensi kelas pertama 9. Frekuensi kelas kedua 6. 9 plus 6, 15. Frekuensi kelas yang ketiga 5. 15 plus 5 sama dengan 20. Frekuensi kumulatif selanjutnya sama caranya. Karena frekuensi kumulatif di kelas sebelumnya sudah mencapai 20 dan frekuensi dari kelas itu sendiri adalah 3, maka frekuensi kumulatif dari kelas tersebut adalah 20 plus 3. Dan seterusnya sehingga akan menghasilkan angka 40 di frekuensi kumulatif kelas yang terakhir. Dan angka 40 ini sendiri merupakan jumlah data kita. Oleh karena itu, bila kita menggunakan frekuensi kumulatif, maka frekuensi kumulatif kelas terakhir kita tentunya sama dengan jumlah data kita. Itu harus dipastikan. Bila tidak sesuai, mungkin ada kesalahan atau ketidaktelitian ketika kita menghitung. Oke, demikian cara kita melakukan penataan data, khususnya penataan data menggunakan distribusi frekuensi. Di video selanjutnya, kita akan membahas bagaimana melakukan penyajian data. Kita sudah melakukan penataan, waktunya kita melakukan penyajian data. Penyajian data di sini penting bagi kita sebagai calon peneliti. Dan bagi kalian yang masih mahasiswa, ini merupakan keterampilan dasar kalian yang harus kalian kuasai sebelum kalian menyusun skripsi. Bagaimana cara melakukan penyajian data? Secara garis besar ada 2, yaitu menggunakan tabel dan grafik. Dan itu semua akan kita jelaskan di video selanjutnya. Oleh karena itu, silakan subscribe channel ini Ensiklopedia Ahmad Fauzi dan kita akan berbagi ilmu, baik ilmu pendidikan, penelitian, statistika, dan berbagai pengetahuan lainnya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.